Materi pengelolaan limbah laboratorium biologi, mata kuliah Manajemen Laboratorium Biologi pertemuan ke-13. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ayu Rizky Isani, Anissa Hanif Panjaitan, Yunita Agustiani, dan Pratiwi Sri Hasna Utami. Kami akan memaparkan mengenai hasil diskusi kami dalam presentasi singkat ini. Yang pertama, mengenai pengertian dari limbah laboratorium. Limbah laboratorium sendiri merupakan limbah yang berasal dari zat sisa atau buangan hasil reaksi-reaksi berbagai larutan kimia dalam suatu eksperimen. Limbah laboratorium mengandung jenis senyawa-senyawa organik dan logam, berdampak pada lingkungan jika dibuang langsung tanpa proses pengolahan limbah terlebih dahulu. Kemudian ada macam-macam limbah laboratorium. Secara garis besar dibagi ke dalam 4 macam. Yang pertama ada berdasarkan klasifikasinya, yang kedua ada berdasarkan sifatnya, yang ketiga ada berdasarkan dasar asalnya, dan yang terakhir berdasarkan bentuknya. Yang pertama akan kita bahas merupakan limbah berdasarkan klasifikasinya. Dibagi menjadi beberapa macam, akan kami tampilkan pada tabel di bawah ini. Nah, yang pertama ada kelas A, yaitu limbah yang mengandung pelarut organik yaitu halogen dan senyawa organik dalam larutan. Contohnya seperti ether, heksan, sikloheksan, etanol, aseton, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelas B merupakan limbah pelarut organik mengandung halogen dan senyawa organik dalam larutan. Contohnya seperti kloroform, bromobenzen, diklorometan, etilenamin, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kelas C ya, teman-teman. Ini merupakan limbah yang mengandung residu padatan bahan kimia laboratorium organik. Contohnya seperti endapan hasil reaksi seperti uji aldehid ya. Kemudian ada sisa reagen tak terlarut. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Kemudian yang kelas D berisi limbah yang mengandung garam dalam larutan. Garam-garam itu bisa organik maupun anorganik ya. Kemudian yang kelas E yaitu limbah yang mengandung residu bahan anorganik, beracun, dan juga garam logam berat dan larutannya. Contohnya seperti garam senyawa timbal, senyawa tembaga, senyawa besi, kobal, senyawa merkuri, senyawa arsen, dan masih banyak lagi ya. Kemudian yang kelas L. Nah, ini tuh limbah yang mengandung senyawa beracun mudah terbakar. Contohnya seperti aseton, kloroform, dan ether. Dan masih banyak contoh lainnya lagi. Kemudian yang G, kelas G mengandung limbah yang isinya residu air raksa dan garam anorganik raksa. Contohnya seperti HgCl2 dan juga HgSO4 dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas yaitu pembagian limbah berdasarkan sifatnya. Ada 2 macam nih teman-teman. Yang pertama, limbah umum. Biasanya bentuknya itu padat, cair, dan gas. Ada yang bersifat infeksius maupun non-infeksius. Kemudian yang kedua itu ada limbah B3. B3 sendiri itu kepanjangan dari bahan berbahaya dan beracun. Disebut seperti itu karena mengandung bahan beracun yang sifat dan konsentrasinya dapat mencemarkan lingkungan dan juga merusak kesehatan manusia apabila berkontak langsung tanpa dulu diolah ya. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas pembagian macam-macam limbah berdasarkan dasar asalnya. Seperti sebelumnya, ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada limbah organik dan yang kedua ada limbah anorganik. Kemudian, limbah organik itu merupakan limbah yang sifatnya mudah terurai melalui proses alami. Misalnya dalam praktikum biologi bisa berupa tumbuh-tumbuhan yang habis digunakan praktikum morfologi tumbuhan. Bisa juga bahan makanan yang digunakan dalam uji bahan makanan protein pada materi pencernaan ya. Kemudian yang non-organik sendiri merupakan bahan-bahan yang tidak dapat diuraikan dan tidak dapat diperbarui. Misalnya, contohnya
yang bersifat kemis atau bersifat kimiawi ya. Kemudian ada yang non kemis, contohnya seperti air bekas cucian alat dan perabot laboratorium yang habis digunakan untuk praktikum itu. Kemudian yang terakhir ada macam-macam limbah laboratorium berdasarkan bentuknya. Nah, di sini sendiri dibagi menjadi 4, yaitu pertama, limbah bentuk padat, 2, limbah bentuk cair, yang ketiga, limbah bentuk gas, yang keempat, limbah bentuk B3. Nah, ini sendiri akan dijelaskan oleh rekan kami yang berikutnya, yaitu Mbak Anissa. Dipersilakan, Mbak. Baik, di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai bentuk dan sumber limbah laboratorium biologi. Yang pertama, bentuk limbah laboratorium biologi. Nah, menurut Subaima tahun 2017, berdasarkan bentuk limbah yang dihasilkan dapat dibedakan menjadi yang pertama ada limbah padat. Limbah padat di laboratorium relatif kecil yang berupa endapan atau kertas saring yang sudah terpakai. Kemudian yang kedua limbah cair. Limbah cair dibedakan menjadi limbah cair non-kimia seperti air mineral, sampel alami. Lalu ada limbah cair kimia seperti sisa praktikum, hasil pengujian. Yang ketiga ada limbah gas. Nah, limbah yang berupa gas contohnya limbah yang dihasilkan dari penggunaan generator, uap air raksa, uap bahan-bahan atau zat kimia, dan gas hasil sintesis di ruang asam. Yang keempat, limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Berdasarkan hasil identifikasi macam senyawa yang dipergunakan dalam kegiatan praktikum, dapat diduga limbah yang dihasilkan berpotensi mengandung unsur-unsur logam. Nah, unsur-unsur logam yang terkandung antara lain Fe, Cu, Pb, Hg, Ag, Zn, dan lain-lain. Kemudian, sumber limbah laboratorium biologi. Yang pertama, bahan baku yang telah kadaluarsa atau yang sudah expired. Yang kedua, bahan habis pakai, misalnya medium biakan atau perbenihan yang tidak terpakai. Nah, medium biakan contohnya seperti natrium, agar, atau Na. Kemudian yang ketiga, produk proses di laboratorium, misalnya sisa eksperimen. Kemudian yang keempat, produk upaya penanganan limbah, misalnya jarum suntik yang sekali pakai. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya ada alat penanganan limbah dan cara pengolahan limbah laboratorium. Nah, di sini ada alat-alat penanganan limbah laboratorium. Yang pertama, ada tangki penampungan limbah. Nah, di mana tangki ini digunakan untuk menampung air limbah seperti aktivitas pencucian pelarut bahan kimia yang telah digunakan untuk eksperimen. Nah, yang kedua ada tangki sedimentasi. Nah, proses sedimentasi limbah cair untuk memisahkan zat padat dan cair. Nah, ini itu digunakan prinsip pengendapan gravitasi di mana untuk mereduksi mikroba sampai sekitar 40% sampai 75%. Nah, lalu untuk menurunkan padatan terlarut sekitar 40% sampai 95%. Nah, kemudian untuk memindahkan endapan biologi dalam klarifikasi air lumpur aktif. Nah, lalu untuk memindahkan humus dalam perlakuan trickling filter. Kemudian untuk perolehan lumpur pada dikirim ke lokasi penguburan limbah padat. Nah, selanjutnya ada alat saringan kerikil. Nah, saringan kerikil ini digunakan untuk mencegah limbah cair dan kemudian kerikilnya itu agar tidak mengganggu dan merusak bak penampung dan pompa limbah cair. Kemudian ada alat aerator. Nah, aerator itu alat untuk menyuplai oksigen yang berbentuk gelembung-gelembung atau bubble yang masuk ke dalam air dengan selang kecil. Nah,
Di sini, di dalam aerator itu terdapat sebuah motor sederhana yang bergerak karena adanya gaya magnet dari sebuah kumparan yang dialiri arus listrik yang dihubungkan dengan klep karet. Nah, gerakan yang ditimbulkan dari klep karet ini akan menimbulkan tekanan udara. Nah, tekanan udara tersebut yang digunakan untuk menggerakkan air dalam tangki sehingga terjadi difusi oksigen. Nah, kemudian selanjutnya ada cara pengolahan limbah laboratorium. Nah, poin pertama ini ada minimasi limbah. Nah, program minimasi limbah dapat diterapkan di laboratorium itu ada beberapa. Di antaranya itu yang pertama ada pengolahan bahan kimia. Nah, pengolahan bahan kimia itu dapat dilakukan mulai dari pemilihan pemasok yang tepat. Nah, kemudian yang kedua ada penyimpanan yang tepat sesuai dengan karakteristiknya. Yang ketiga, pelabelan yang benar dan jelas di mana tahan air dan permanen itu harus secara jelas. Nah, yang keempat ada pengecekan secara periodik di ruangan penyimpanan terhadap kerusakan atau tumpahan bahan kimia. Yang kelima, pembuatan reagen sesuai kebutuhan dan pelabelannya. Yang keenam, ada pemilihan metode menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Selanjutnya untuk poin kedua itu mempergunakan sampel skala mikro. Nah, dengan mempergunakan skala mikro, jumlah sampel yang sedikit diikuti dengan reaksi atau bahan kimia minimalis dapat menekan polusi dan produksi limbah. Nah, mempergunakan bahan kimia dalam jumlah sedikit memiliki pengaruh yang sangat besar kan pastinya. Nah, yaitu seperti potensi polusi yang dihasilkan juga berkurang drastis. Kemudian untuk poin ketiga itu ada penerapan metode 3R, reduce, reuse, dan recycle. Nah, untuk reduce itu penggunaan bahan kimia itu seperti larutan itu harus setengah dari jumlah yang ditentukan, pokoknya harus sesuai dengan buku petunjuk, tidak harus berlebihan. Kemudian ada reuse. Nah, reuse itu di mana menggunakan bahan-bahan yang dapat digunakan kembali. Nah, di mana untuk mencegah limbah. Nah, juga menurunkan jumlah bahan yang diperlukan untuk memproduksi produk baru. Nah, daripada kan membuang bahan-bahan seperti sisa atau produk praktikum, nah kita kan dapat memanfaatkan penggunaan bahan-bahan tersebut pada percobaan atau praktikum lainnya. Dengan demikian kan mengurangi konsumsi sumber daya baru. Nah, untuk poin keempat itu ada pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun. Nah, solusi alternatif itu untuk menangani limbah tersebut seperti limbah berbahaya dan beracun ini melalui pengolahan limbah untuk memisahkan unsur logam berat dari limbah cair sebelum dibuang ke lingkungannya. Baik, 4 poin ini termasuk cara pengolahan limbah laboratorium. Yang selanjutnya, penanganan limbah laboratorium. 1. Limbah padat sisa kegiatan praktikum seperti garam logam, padatan anorganik yang dikumpulkan pada tempat tertentu secara terpisah. Yang kedua, limbah cair sisa praktikum yang bersifat asam maupun basa tidak berbahaya. Penanganannya dengan cara pengenceran, netralisasi, dan buang. Yang ketiga, limbah cair potensi berbahaya dengan ditampung pada penampung sementara, olah, dan buang. Yang keempat, limbah gas dengan cara pemakaian alat pelindung diri bagi pengguna laboratorium. Bekerja di ruang asam. Ruang asam dilengkapi dengan sistem penghisap atau penetral gas-gas beracun. Dan yang kelima, limbah domestik seperti plastik, kertas, tisu,
logam, dan kaca dengan cara melalui sistem pemilahan. Dikumpulkan secara terpisah pada tempat tertentu. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.